Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'di. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, segenap aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, baik TNI, kepolisian maupun sipil, segenap pengurus dan jamaah masjid Hidayatillah, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma. Allahumma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dan bersabda kepada kita semua, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, siapa yang dalam dirinya ada 3 perkara ini, maka ia akan merasakan manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan manis iman? Manis iman itu kalau ketaatan terasa lebih nikmat dirasakan daripada kemaksiatan. Manis iman itu kalau membaca Al-Quran terasa lebih nikmat daripada membicarakan aib orang. Manis iman itu kalau puasa sunat terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan.
Manis iman itu kalau sholat tahajud terasa lebih nikmat daripada nonton hiburan atau AC Milan. Bu, bu, jangan dalam-dalam. Wong tanahnya keras belum hujan, dalam-dalam. Kalau saya bertanya kepada ibu-ibu di Jakarta, manakah yang lebih baik membaca Al-Quran atau ngomongin orang? Sama mereka juga menjawab membaca Al-Quran jauh lebih baik daripada ngomongin orang. Tapi kalau saya tanya ibu-ibu mana yang lebih gurih? Baca Quran apa ngomongin orang? Sama orang Jakarta juga bilang perasaan gurihan ngomongin orang ya daripada baca Quran. Dan kalau saya tanya ibu-ibu di Jakarta mana yang lebih lancar, mana yang lebih pinter, mana yang lebih fasih? Ibu-ibu di pengajian itu baca Quran apa ngomongin orang? Kalau membaca Quran 1 juz itu setengah jam sudah ngantuk apa belum? Tapi nek ngomongin tetangganya 2 jam ngantuk apa enggak? Kenapa membaca Quran tidak terasa lebih nikmat daripada ngomongin orang? Kenapa puasa sunat tidak terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan? Dan kenapa sholat tahajud tidak terasa lebih nikmat daripada nonton hiburan? Karena belum manis iman. Ibu, bagaimana supaya kita bisa merasakan manisnya iman? Dawuhanipun Kanjeng Nabi, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Allah tidak melarang seorang suami cinta istrinya, mungkin hasil rebutan dengan teman sekolahnya. Allah juga tidak melarang seorang istri cinta suaminya, bisa jadi hasil jebakan hansip dan tetangganya. Allah tidak melarang seorang tua cinta anaknya, orang cinta harta dan jabatan serta kedudukannya, yang tidak dibenarkan kalau cinta harta benda, kalau cinta suami, cinta istri, anak dan keturunan lebih tinggi daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa Allah tidak melarang? Karena memang Allah telah menciptakan rasa cinta dalam diri kita. Saya tanya ibu-ibu, di hati ibu ada rasa cinta? Yang jawab tinggal 2, yang lain sudah lembek. Di hati bapak ada rasa cinta? Walaupun sedikit tapi kenceng, insya Allah bisa nambah istri. Ada rasa cinta? Rasa cinta pada makhluk sejak lama tetap suci, takkan hilang sampai datang. Oh, takkan hilang sampai datang. Ada Bokindun.
Bagaimana supaya tumbuh rasa cinta kepada Allah? Man futihalahu babu dzikrillah faqad futihalahu babu mahabbatillah. Sapa wonge kang wis den buka kagem iku wong apa? Babu dzikrillah, lawange zikir marang Gusti Allah. Sapa wonge kang remen zikir marang Gusti Allah, sahaja lemah anu resep zikir ke Allah. Siapa yang cinta zikir kepada Allah, faqad futihalahu babu mahabbatillah, maka benar-benar telah terbuka untuknya pintu untuk dapat mencintai Allah. Berarti kalau kita ingin nikmat ibadah, kita harus manis iman. Kalau kita ingin manis iman, harus mencintai Allah. Bagaimana cara mencintai Allah? Banyak zikir kepada zikir yang mana? Boleh milih. Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Zikir jahar itu kedengaran suaranya, khafi tanpa suara tapi ada rasanya. Ana zikir jahar, ana zikir khafi. Ayah dahar, ayah laka kopi nih kayak. Sallu ala Muhammad. Ala Muhammad. Alhamdulillah malam ini gabus wetan ya. Wetan apa kidul apa lor kulon ke? Hari ulama non ke bisa ulama sokera. Alhamdulillah malam ini gabus wetan berzikir alhamdulillah. Sebab apa ibu-ibu di antara saudara kita malam ini ada yang masih duduk di atas mobilnya, ada yang nongkrong di jebatannya, ada yang nongkrong tempat mabuknya, bahkan ada yang nongkrong di tempat maksiatnya. Orang gabus wetan dipilihkan oleh Allah tempat duduk yang paling baik, majelis zikir alhamdulillah. Kenapa? Sebab Rasulullah pernah bersabda, inna lillahi malaikatan sayyahina yaltamisuna majalisa dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum fayahfunahum bi ajnihatihim. Allah punya banser yang sangat banyak, Allah punya satpol PP yang sangat banyak, Allah punya polisi yang sangat banyak, Allah punya pasukan yang sangat banyak dari kalangan malaikat. Apa tujuan mereka diciptakan? Yaltamisuna majalisa dzikri, mencari-cari majelis zikir. Jadi malam ini yang kumpul di sini orangnya tidak sampai 10.000, tapi malaikat-malaikat Allah bukan cuma puluhan ribu, bisa jadi ratusan ribu, bisa jadi jutaan bergabung dengan kita semuanya. Allahumma. Apa yang akan mereka lakukan? Ketika ada orang yang beriman membaca Al-Quran, malaikat tenang mendengarkan. Ketika orang yang beriman berzikir, malaikat meluk zikiran. Ketika orang yang beriman membaca sholawat, malaikat ikut sholawatan. Dan saat nanti membaca doa, insya Allah malaikat semua mengaminkan. Allahumma. Makanya semua orang-orang yang ada di tempat ini, insya Allah semua doanya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab malaikat sudah nantang di hadapan kita semua. Halummu ila hajatikum, sambil menghamparkan sayapnya sampai ke langit mereka mengatakan, wis pankon jaluk apa ngomong bae nang nyonong kene jawirang-wirang ku tak kemono maring Gusti Allah jaluk apa bae Jawa Timur bakal dinaikkan kabeh nang Gusti Allah maring sira sing kene. Ngerti apa ora? Malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit. Halummu ila hajatikum, prak cerita anjeun di hareupeun aing ke ku aing bajakeun kalau hayang naon sia tong era-era tong sieun-sieun tempat dieu bakal dibikeun kabeh naon ka hayang sia di dieu ayeuna. Ngarti teu? Silahkan kalian minta kepada Allah tempat ini sekarang juga kami akan sampaikan kepada Allah, niscaya Allah akan mengijabah doa-doa kalian. Allahumma. Semua orang yang berada di tempat ini akan urusannya beres. Kenapa? Karena malaikat ikut menjadi tim sukses. Lain sama tim sukses caleg. Hari tim sukses caleg mah kadang-kadang timnya sudah sukses, calegnya gagal malah Kenapa stres? Karena kalau sudah jadi urusannya tidak ada yang
Nyalon yang pertama Maulid Nabi ngasih sambutan, Isra Mi'raj ngasih sumbangan, orang hajatan dia kondangan, orang meriang ngasih bantuan, anak wong mati ben ora wawu ikut nganter ke kubur. Giliran jadi wakil rakyat anggota DPR boro-boro ngasih sambutan dan sumbangan, diundang Maulid Nabi ge teu nongol-nongol, teu muncul-muncul, enggak nyumbang-nyumbang. Makanya para pemimpin kita, wakil rakyat kita yang datang malam ini kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya. Sementara wakil rakyat yang enggak datang dan datangnya cuma musim kampanye doang, mudah-mudahan pada cepet mari. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini si Jidan kemana bocah ya? Tadi ada anak saya nitip kabel nggak apa tidur ya? Rasulullah bersabda, "Idza marartum biryadil jannati farta'u." Jika kamu melewati taman-taman surga, mampirlah kamu. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilaku zikri, riungan zikir. Tempat ini oleh Rasulullah dinyatakan sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya raudhah cuma satu di Madinah. Selama ini kita menyangka bahwa yang namanya raudhah cuma satu di samping makam Rasulullah. Ora, kata Kanjeng Nabi. Di mana saja ada orang yang membaca ayat-ayat Allah, berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah, berkumpul membicarakan agama Allah, baik itu di Madinahkah dia, di Mekahkah dia, di Irakkah dia, di Yaman, di Mesir, termasuk di Gabus Wetan ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Di antara ibu-ibu yang datang malam ini mungkin ada yang umurnya di atas 60 tahun, ada yang di atas 90 tahun anak. Kita melihatnya dia orang tua, sebetulnya dia adalah nenek-nenek. Tapi karena berada di majelis zikir, beliau bukan lagi nenek-nenek. Di hadapan Allah mereka semua adalah bidadari sur yang sebentar lagi masuk sur. Amin maning. Walaupun raudhah yang berada di Gabus Wetan ini cuma dewan pimpinan cabang, sebab dewan pimpinan pusatnya ada di Medina. Tapi walaupun ini cuma dewan pimpinan cabang, kalau ibu-ibu yang kudungnya merah mati malam ini di tempat ini, insya Allah masuk surga. Amin. Anak kudung abang, insya Allah. Karena ini adalah taman surga, Pak tentaranya betah, polisinya betah, lurahnya betah, RT RW-nya betah, masyarakatnya betah, kiainya betah, perawannya betah, randanya betah, yang muda betah, yang tua betah, termasuk malaikat juga semuanya betah. Yang tidak betah di taman surga hanya sebab yang namanya setan. Kalau ada orang yang membaca Al-Quran akan kebakaran, kalau ada orang yang berzikir dia akan kepanasan, kalau ada orang yang baca selawat dia kelojotan, dan kalau ada yang baca doa minggat cabut kabur pergi entah kemana jalan. Mulane nanti kalau ibu-ibu sholat berjamaah di masjid, para bapak sholat berjamaah di masjid, imamnya ngajak zikir berjamaah, imamnya ngajak doa berjamaah, ada jamaah yang minggat duluan padahal tidak ada urusan, berarti jamaah tadi kesurupan. Tapi kalau ada kiai lagi ceramah malah kipas-kipasan kegerahan, berarti orang itu kerasukan. Dan kalau ada ibu yang pulang duluan gendong anaknya, berarti yang digendong tuh anak. Malaikat lapor kepada Allah,
Dari mana Kat? Dari Gabus Wetan. Oh Gabus Wetan yang jalannya Madan Kojla Gajluk ya? Iya. Acara apa Kat? Peringatan Maulid Nabi. Oh biasanya kalau di Gabus Wetan tuh penceramanya nggak dikasih air jeruk ya Kat, betul. Siapa yang datang Kat? Masya Allah, Pak tentaranya, polisinya datang, lurahnya. Mana Pak lurah kita tadi? Pak Kuwun nggih, kuat sing iki mah. Pak RT RW-nya semuanya datang, ustazahnya para datang, semuanya pada datang. Masya Allah luar biasa. Apa yang mereka lakukan wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di Gabus Wetan malam-malam walaupun dalam keadaan panas, mereka semuanya berzikir menyebut asma-Mu. Subhanallah wa la ilaha illallah wa la quwwata. Apa yang mereka minta wahai malaikatku? Ya Allah, kaum muslimin di Gabus Wetan minta diampuni dosa-dosanya. Aku tidak akan mengampuni dosa orang yang tidak ikut membaca amin. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Gabus Wetan minta dibebaskan dari api neraka. Aku juga tidak akan mengabulkan doa orang yang aminnya terpaksa. Apalagi yang cuma tertawa-tawa. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Gabus Wetan semuanya minta dimasukkan ke dalam surga. Memangnya orang Gabus Wetan ada potongan masuk surga malaikatku? Tidak ada ya Allah. Dari mana kamu bisa mengatakan orang Gabus Wetan tidak pantas masuk surga? Yang pertama, ibu-ibunya ngajinya pada ngumpet, masih ada kursi kosong gak ditempatin. Ada juga yang duduknya selonjor, miring kanan miring kiri, malah di samping masjid ada ibu-ibu yang netein bocah kelihatan sama kiai. Dan di belakang ada yang sibuk masukin kue kantong kresek. Memangnya orang Gabus Wetan melihat surga wahai malaikatku? Mboten Gusti. Lah enggane ndelok waring swarga piye? Ujarmu jajal, aku mau krungu. Seandainya orang Gabus Wetan melihat surga, ya Allah, pasti mereka akan histeris, jejeritan minta dimasukkan ke dalam surga. Gusti Allah dawuh, ishadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Seksenono malaikatku kabeh, uga wong Gabus Wetan kang padha lenggah ana sak ngarepe masjid, wis tak ngapura dosa-dosane. Saksian ku anjeun malaikat eta jelema nu dari hareupeun masjid jeung di jalan kabeh geus dihampura dosa-dosanaku kami. Ini ngerti apa orang ya? Saksikan wahai malaikatku, semua orang yang duduk di halaman masjid dan di jalanan Gabus Wetan, dosa mereka semuanya sudah ku ampuni. Allahumma ada malaikat yang interupsi, pantakon apa kon Kak? Kan tidak semua orang yang datang di tempat itu sibuk membaca firman sucimu. Tidak semua orang datang di tempat itu berzikir menyebut asmamu. Tidak semua orang yang datang di tempat itu selawat menyebut nama nabimu. Dan tidak semua orang berdoa meminta kepadamu ya Allah. Memang ada yang lain kan? Ada ya Allah. Dari awal acara kami melihat ada orang-orang yang kerjanya cuma ngincer terus tukang kamera tuh bagaimana nasibnya?
Lu memang apa salahnya tukang kamera? Salah mah enggak, cuman heran kenapa posisinya kok dekat ibu-ibu gitu loh. Allah berfirman, humul julasa'ul ladzina yashqa bihim jalisuhum. Hei malaikatku, kabeh orang-orang yang duduk di tempat situ adalah orang-orang baik, orang-orang soleh. Maka siapapun duduk di samping mereka, bareng-bareng dengan mereka, berdampingan dengan mereka, baca atau tidak baca Quran, zikir atau tidak zikiran, sholawat atau tidak sholawatan, termasuk yang udut lintingan, termasuk orang yang ketiduran atau kepanasan kipas-kipasan, sudah tidak merugi karena dosa mereka semuanya sudah kuampuni. Indah nopo indah? Ayem temen ya. Medang tuh, ngurang apa kowe? Hamba Allah yang dimuliakan, maka beruntunglah orang-orang yang betah di majelis zikir, beruntunglah orang-orang yang betah di majelis maulid Nabi. Karena apa? Doa-doa mereka, zikir-zikir mereka paling tidak akan menghancurkan dosa-dosa mereka. Allahumma. Doa penting mboten Bu? Wiridan penting mboten Bu? Lihat Kanjeng Nabi Adam ketika sedang enak-enaknya di dalam surga pengantin baru, punya kebun yang luas, rumah yang megah, sandangan yang serba mewah, rezeki yang mambrah-mambrah, bumi kang subur sarwa tinandur, barang murah sarwa tinumbas, gemah ripah loh jinawi, ayam tentrem kertora harjo, lubak libuk loba leboken, beruk di juru beruk di pantau ngalayah di tengah. Bro di juru, bro di pantok, ngalayah di tengah. Artinya apa? Orok mencret. Sedang enak-enaknya rumah tangga, tahu-tahu datang setan silaturahim. Bu, memangnya setan suka silaturahim? Setan rajin silaturahim, terutama musim pilkada dan pilpres. Makanya besok kalau di masjid kita, hidayatillah ya. Kurang pantas Gabus belah. Gabus mah enak ya. Masjid Hidayatillah Desa Babakan Jaya. Adi Gabus Wetan ku apa ku? Camatan tah. Oh ya. BPJ ya. Sallallahu Muhammad. Tahu-tahu setan silaturahim bertemu dengan Kanjeng Nabi Adam, dia kampanye, "Hai Adam, Allah tidak melarangmu mendekati pohon ini kecuali justru kalau kamu makan buahnya kamu akan berubah jadi malaikat dan kekal di dalam surga." Alahnya orang andal biar begorok. Akhirnya karena tidak dipercaya, setan sumpah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku bersumpah pada kalian berdua, wahai Adam dan Hawa, apa yang kukatakan padamu itu semata-mata karena aku menasehati kamu demi keberhasilan kamu. Ini adalah tim ses minta dana kepada caleg. Janji untuk kemenangan Salira. Bu, menang kok bayar mana? Pani piro? Akhirnya karena setan sudah bersumpah, goncang Kanjeng Nabi Adam, goyang hati Adam. Kenapa? Karena Adam tidak pernah nonton TV One. Enggaknya Adam nonton TV One. Pernah melihat ada orang yang datang pakai Mercy, di lehernya ada dasi, kepalanya klimis pakai peci, dilantik pakai kitab suci, di gedung DPR malah korup. Yakin orang ketepu.
Ketipulah Adam dan Hawa, apa ruginya? 3. Yang pertama, badatlahuma sawatuhuma, krisis sandang wudo. Yang kedua, krisis pangan. Yang ketiga, desintegrasi rumah tangga, berantakan rumah tangganya. Yang ketakon ibu-ibu, Bu, lamun panjenengan kehilangan suami sedih napa mboten? Yakin? Sekarang bapak saya tanya, kalau bapak kehilangan istri sedih apa tidak? Pinter kau ngomong kayak ibu neke. Bagaimana kamu akan pernah merasa kehilangan sedangkan aku masih ada, engkau sudah siap pemain cadangan? Maaf, ini tukang corong ini si Jidan, mana Jidan? Tadi kabelnya pasang belum? Mosok sampai lama. Sedih mboten, Bu? Sedih mboten? Akhirnya Adam dan Hawa berantakan rumah tangganya. Hawa jatuhnya di Jeddah, Adam jatuhnya di India. Hawa pekerjaannya cuma menangis pagi, siang, dan malam. Menangisnya bukan karena sakit pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya. Sakitnya tuh kangen pada suami, sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan istrinya, bukan tidak kangen dengan kekasihnya, kangen dan rindu tentu saja, tapi tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India takut dikasih alamat. Untung Adam dapat WA, wedang anget. Ya detik kirim, tulis ya. Pir, air. Adam dapat wahyu Allah, langsung diijazahi dening Gusti Allah. Apa ijazahnya? Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Adam saat itu membaca Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam wa tarhamna nggak enak suaranya. Ayo Rabbana ya Rabb zalamna wa ilam wa tarhamna akhirnya tanpa Google Map, tanpa Sherlock, tanpa kompas, digiring kaki Kanjeng Nabi Adam sampai ke Jabal Rahmah, ketemu istrinya. Seneng napa mboten? Bahasan teka kabru, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Kakang dari mana sih Kang? Jane ket monyong wis tekan kene kur langkah pedang jeruk dadi yang madan serak suarane. Ku tahu engkau lama menunggu untuk Pak kayak
Memang sengaja ku menggodamu, ingin tahu hatimu, senyumlah, sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Mas, apa? Pantesan kemarin aku mimpi. Mimpi apa sih? Pertemuan yang ku impikan. Pertemuan yang ku dambakan. Elah. Rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali ekonominya, bahagia lagi hidupnya karena baca istighfar. Mulane kalau ibu-ibu seret rezeki susah ekonomi, ngaco salaki, jangan nyalahkan aki-aki. Sadar diri, baca istighfar. Astaghfirullah. Wa wafiqani ampuhnya istighfar bisa membebaskan manusia dari krisis Lihat Kanjeng Nabi Yunus. Oh, Nabi sinten? Nabi Yunus itu seorang dai kondang mubalik terkenal, tetapi dia kecewa dengan umatnya, kabur ke luar negeri, naik perahu jalan-jalan bikin partai baru. Cemplungkan ke lautan, dimakan ikan, dipangan liwak hiu. Teorinya siapapun yang dimakan ikan hiu akan hancur tubuhnya berkeping-keping, bahkan keluar dari perut ikan jadi pemenang baca. Tapi tidak dengan Nabi Yunus, sebab Nabi Yunus sakti mondrokuno matak ajika sekten. Apa yang dibacanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Monggo. La ilaha subhanaka inni kuntu, ini untuk singkat zikirnya, ringkas wiridnya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami selamatkan ia dari kegelapan hidupnya. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Yunus keluar dari perut ikan, tidak sedikit pun ternoda. Kenapa? Yunus membaca dan Allah berjanji, wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya siapa saja orang yang beriman hidup dalam kegelapan, kemudian dia membaca tasbih Nabi Yunus, dijamin habis gelap terbitlah. Makanya doa ini bisa diamalkan sama Pak RT. Ada Pak RT? Banyak ya? Minggu besok ajak Pak RT ke kebun binatang. Bawa ke kandang macan.
Sesampai kandang macan, buka kandang macannya, dan seluruh masyarakat dan jamaah Masjid Hidayatillah memberikan dorongan kepada Pak RT. Basan masuk, Pak RT langsung baca doa, la ilaha illa anta subhanaka. Insya Allah Pak RT, insya Allah Pak RT, habis. Malah macannya bilang alhamdulillah. Yakin apa yakin? Yakin sakti apa mati? Lihat Kanjeng Nabi Ibrahim dibakar api yang sangat besar. Teorinya orang yang dibakar api akan hancur berkeping-keping, jadi debu terbang ditiup angin. Tapi orang Kanjeng Nabi Ibrahim mergo napa? Kanjeng Nabi Ibrahim sekti mandra kono matek aji kasekten nganggo kelambi Antasena. Antasa iruna panjenengan Gusti ingkang ngreksa kawula sedaya. Apa yang dibacanya? Hasbunallah wa ni'man nasir. Hasbu. Kurang kompak. Hasbunallah ni'mal maula. Hasbunallah. Enak Bu, nikmat Bu, nikmat Bu. Tapi kenapa diganti oleh ibu-ibu? Indung indung hujan diudik, anak siapa? Mata melirik. Coba itu. Lindung apa Bu? Lindung apa? Lindung itu belut, kepala lindung berarti ndas. Lah kok pengajian bayangin ndas belut? Belut itu pendek apa panjang? Belut itu kasar apa lunyu? Belut itu tempatnya di darat apa masuk lubang? Lubangnya kering apa becek? Ngaji kok bayangin dawa lunyu mlebu lubang becek. Kowe apa rane kowe? Udah gitu ngahina. Aduh aduh, mandi di kali, tidak sembahyang di dalam kubur. Kata ibu-ibu, ada perempuan mandi di kali, rambutnya tidak sembahyang, tidak di dalam kubur mendapat. Namanya Siti. Siapa Siti Aisyah? Istrinya Kanjeng Nabi. Berarti ibu menghina istrinya Kanjeng Nabi, aliran sesat. Mendingan Siti Markona. Hari Markona mah supir angkot, orgulis kanan jatan kok. Ayo. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim
Wahai api, dinginlah kamu dan berikan jaminan keselamatan pada Ibrahim. Habis kayu bakarnya, padam apinya. Ibrahim keluar, telecet-lecet, tececel-cecel, tehideng-hideng. Kenapa? Karena Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal. Ini pun bisa diamalkan sana Pak RT. Besok kalau ada rumah warga kebakaran, datanglah mobil pemadam kebakaran. Tiba-tiba muncul Pak. Dia nanya, kemana nih mobil? Nyemprot Pak RT, minggir. Memang kenapa Pak RT cek aing minggir? Sebab mobil pemadam kebakaran ini bid'ah dolalah, tidak ada zaman Rasulullah. Loh yang sunnah apa Pak RT? Yang sunnah itu menurut keterangan hadis sahih, ketika Nabi Ibrahim dibakar api, dia tenang di tengah kobaran api, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, bukan semprot pakai mobil. Ini bid'ah. Tapi saya nggak berani Pak RT, makanya aku bilang kamu minggir. Akhirnya dengan penuh percaya diri, diiringi isak tangis anak dan istri, Pak RT menceburkan diri ke tengah kobaran dan Pak RT pun begitu nyemplung, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lu kok hilang? 10 menit kemudian api pun padamlah dan seluruh masyarakat Gabus Wetan berduyun-duyun mencari keberadaan. Ternyata Pak RT mateng. Yakin apa yakin? Yakin sakti apa mati? Lihat Kanjeng Nabi Zakaria, Bu. Nabi Zakaria itu umurnya 120 tahun, istrinya 79 tahun, belum punya anak. Memang yang namanya anak gampang-gampang gampang-gampang. Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak. Ada yang 20 tahun kawin belum punya anak, 30 tahun kawin belum punya anak. Malah di Gabus Wetan banyak yang belum kawin sudah punya. Maklum kata orang Sunda di sini mah loba parabola, loba parawan jebol ti heula. Jadi wong Jawa zamannya kacang-kacang kedele nganggo kutang ketok udele gitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Zakaria minta kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Tuhan, berikan padaku keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Dijawab oleh Allah, Ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira pada kamu, kamu akan kemudian anak laki-laki. Belum pernah kami buat nama manusia sama dengan dia, yaitu namanya Yahya. Kaget Nabi Zakaria. Ya Allah, bagaimana aku akan punya anak sedangkan umurku sudah tua dan istriku mandul dari muda. Walahu ala Yahya wa qad khalaqtu kami qablu wa lam taku syai'a. Itu urusan gampang bagiku Zakaria. Aku telah menciptakan kamu dalam keadaan sempurna, padahal dulu kamu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Gitu aja kok. Nabi Zakaria bertanya, Rabbi ja'alli ayah. Ini cara terjemah Departemen Agama, Tuhan buatkan tanda-tandanya buat aku. Tapi kalau kiai hikmah lain, wiridnya apa? Ngono iku dibalik. Lakoni telu Zakaria. Di sini ada yang belum punya anak? Gampang, syaratnya 2, Bu.
Wiridnya saya kasih. Wiridnya saya kasih malam ini juga. Mau? Syaratnya 2. Kalau ada yang pengen punya anak, syarat pertama harus sudah kawin. Ada di kampung saya belum kawin sudah manak bebek. Syarat yang kedua, kalau pengen punya anak, istrinya harus istri sendiri. Aja bojone wong ditrateni ya. 3 wiridnya. Apa golok? Kowe laki nasira. Allah tukaliman nasa salasata ayyamin illa ramzata pawicara ora kekondo kelawan pepodo lawase 3 dina kejaba nganggo asa salira. Tidak bicara dengan sesama umat manusia selama 3 hari 3 malam kecuali dengan isyarat tangan saja. Yang kedua, wadhkur rabbaka katsira, banyaklah engkau berzikir pada Tuhanmu. Yang ketiga, wasabbih bil asyyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang. Begitu diamalkan oleh Kanjeng Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam, tiba-tiba istrinya nenek-nenek 80 tahun met ren bun ngenduk mau bebek apa ngendut ngenduk tuh bebek. Kalau di desa apa namanya, Babakan Jaya. Kalau di desa Babakan Jaya ada nenek-nenek 80 tahun hamil, kira-kira heboh enggak? Geger enggak? Viral enggak? Besok jadi jalannya apa? Jalan nenek hamil. Kenapa istri Nabi Zakaria nenek-nenek 80 tahun bisa hamil? Karena Nabi Zakaria membaca tas ini pun bisa diamalkan sama Pak. Cari nenek-nenek 80 tahun, kawinkan sama Pak. Setelah kawin langsung berumah tangga, diwirid dengan wirid Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam. Setelah selesai diwirid 3 hari 3 malam, ternyata sang nenek satu, kalau kita ingin nikmat ibadah, maniskan iman. Kalau kita ingin manis iman, cintai Allah. Kalau kita ingin mencintai Allah, banyak zikir kepada satu. Yang kedua, kalau kita ingin nikmat ibadah, maniskan iman. Kalau kita ingin manis iman, cintai Rasulullah. Kalau kita ingin mencintai Rasulullah, perbanyak bersolawat kepada Rasulullah, membaca cerita Rasulullah, amalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Alhamdulillah malam ini apa jaya-jaya kamu? Angel temu lah. Kali-kali Batara Jaya bae sih. Malam ini Babakan Jaya mengadakan peringatan Maulid Nabi. Dalam rangka apa? Untuk meningkatkan cinta kepada Nabi. Soal caranya boleh beda, yang penting tujuannya sama. Ada yang mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan lomba musabaqah tilawatil Quran. Silahkan, itu mah cara tujuannya sama. Ada yang mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan cara lomba hadrohan. Silahkan, itu mah cara tujuannya sama. Ada yang mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan cara jalan kaki rame-rame. Silahkan, itu mah cara tujuannya sama. Ada yang peringatan Maulid Nabi manjat pohon pinang sendirian. Silahkan, itu orang stres tuh. Bahkan ada orang yang mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan cara memandikan keris. Gimana? Silahkan, itu mah cara tujuannya sama. Di Keraton Solo kemarin 12 hari full gerebek maulid.
pasar malam, ngarak keris, enggak apa-apa. Itu cara tujuannya sama. Ada yang usil, keris kok dimandiin, lah yo nggak bisa mandi sendiri, kurang asem gue. Sallu ala Muhammad. Nah, biar mobil lewat dulu ya. Kita biarkan yang satu ini lewat. Pokoknya semua yang lewat pas maulid insya Allah diberkahi Allah, amin. Asal jangan bunyiin klakson, amin. Yang bunyiin klakson kempes, amin. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling banyak disebut namanya. Kapan mulai disebut? Saat Kanjeng Nabi Adam tadi melakukan pelanggaran, salah satu doanya adalah Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Ya Allah, dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Kanjeng Nabi tawasul, Kanjeng Nabi Adam tawasul kelawan Kanjeng Nabi Muhammad. Allah bertanya, ya Adam kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu, wahai Adam bagaimana engkau kenal dengan Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya. Kanjeng Nabi Adam menjawab, ya Rabbi innaka lama khalaqtani rafa'tu ra'si wa ra'aitu maktuban ala qawaimil arsy la ilaha Muhammadur Rasulullah faratu annaka lam tudib isman min asma'i khalqika illa lahu habbul khalqi ilaik. Ya Allah, ketika engkau telah selesai menciptakan aku, ku angkat kepalaku dan ku pandang di tiang-tiang pancang aras, ada satu nama bergandengan dengan namamu. Dalam seutai kalimat tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Aku yakin ya Allah, engkau tidak akan membiarkan ada satu nama bergandengan dengan namamu kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling engkau cintai. Adam sadar betul bahwa kalau ada nama rendeng berarti nama itu, kedua nama itu saling mencintai. Dulu kita punya kenal Ibu Tin, suaminya, walaupun dia datang sendirian dipanggil dengan Ibu Tin Soeharto, betul. Kenapa kok nama Tin dengan Soeharto rendeng? Itu artinya antara Ibu Tin dan Soeharto saling mencintai. Dulu ada Ibu Ainun, suaminya kita undang selamat datang Ibu Ainun Habibi, walaupun yang datang sendirian tapi dipanggil dengan Ainun Habibi. Kenapa nama Ainun dengan Habibi rendeng? Itu artinya antara Ainun dan Habibi saling mencintai. Tai lagi. Mentang-mentang pinggir kali. Allah berfirman, sadaqta ya Adam innahu lahabul khalqi ilayya wa innahu la akhirul anbiya min dzurriyyatika falaula huma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia adalah nabi terakhir di antara anak cucumu yang kalau bukan karena dia aku tidak akan menciptakan kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kanjeng Nabi Adam melakukan pelanggaran di dalam surga, tobatnya istighfar dan tawasul. Setan melakukan pelanggaran di dalam surga, ketika ditegur oleh Allah tidak mau istighfar, tidak mau tawasul. Kenapa? Setan memang anti istighfar, anti istighfar, anti. Makanya kalau ada orang yang mengharam-haramkan tawasul, membid'ahkan tawasul, memusyrikkan orang tawasul, berarti orang tadi sudah kesurupan. Kalau dia punya jamaah berarti aliran. Jelas sama jelas? Jelas sama jelas? Gitu aja kok. Daripada repot, ngopi. Ya ngopi dikit. Makanya ibu-ibu sampai hari ini turunannya Kanjeng Nabi Adam. Ibu turunan Nabi bukan? Turunan Nabi semua kita, nggih. Sampai hari ini masih tawasulan ya Rabbi bil Mustafa. Cara Jawa, ya Rabbi bil Mustafa
waghfir lana ma madha ya nama Nabi sudah viral dari dulu. Satu. Dua, nama Nabi Muhammad itu menjadi password atau PIN bagi orang yang masuk Islam. Semua orang kafir yang masuk Islam wajib membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna. Sekarang diganti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna roki gerung Rasulullah. Islam apa durung? Islam apa mboten? Zaman ini Rasulullah akeh saiki. 2 ya, 2. Kita doakanlah Bang Ahok masuk Islam, amin. Kita doakan Haritanu masuk Islam, amin. Bu, kalau mereka masuk Islam, saya janji dengan Pak Kuwu, 1 desa ini siap sunatan massal gratis, 3.000 anak, 1 anak jatah sunat 3 kali. Mau Bu, mau? Ya udah, kalau anaknya nggak mau ya bapaknya pengen terus besok. Tiga, jam 4 pagi di Masjid Hidayatullah. Enaknya Hidayatullah ya. Terserah. Asal jangan Ubaidillah. Jam 4 pagi saat orang masih tertidur mendengkur di atas kasur padu tuur jeung bujur. Sudah ada yang manggil-manggil walaupun tidak nyebut nama tapi tahu siapa dia. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaimin laylan niltamanil tawal anamun yam sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Belum ada ya? Suara apa Bu? Suara apa? Cangkem beduk. Suara beduk kok sember begitu. Siapa yang dimaksud dengan khairu khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah? Siapa yang dimaksud dengan imam al-mujahidin, pemimpin para pejuang? Siapa yang dimaksud dengan karimal akhlak, manusia yang mulia akhlaknya, yang dipanggil-panggil jam 4 pagi? Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Selesai tarhim terus azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali azan nama Muhammad disebut 2 kali.
2 kali 5 sudah 10. Itu belum ada orok yang lahir. Orok yang lahir diadzankan supaya menyingkir kuntilanak yang akan mengganggunya. Itu belum ada orang yang kesurupan. Orang kesurupan diadzankan supaya keluar jin yang nyurupnya. Itu belum ada angin puting beliung. Angin puting beliung diadzankan supaya ngerem anginnya. Itu belum ada orang pindahan rumah. Orang pindahan rumah diadzankan kamar-kamarnya supaya menyingkir jin kuntilanak yang ada di dalamnya. Itu belum ada orang yang mati. Orang yang mati diadzankan supaya apa? Supaya sadar yang mengantarnya dan menyingkir setan yang akan mengganggunya. Di dalam satu masjid orang yang beradzan cuma 1 orang, sementara orang yang membaca doa dan menyahut adzan ada 479. 479 kali 5 berapa, Bu? Berapa, Bu? Selesai kita adzan kemudian baca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati wa salatil ati sayyidana, nama Muhammad disebut. Selesai itu kemudian ambil air wudu. Setelah berwudu kita berdoa, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna, salah, wa asyhadu anna Muhammadan selesai baca doa kemudian berangkat ke masjid. Di pintu masjid ada tulisan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Masuk ke dalam tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid tidak langsung qomat. Kenapa? Ingat pesan Kanjeng Nabi, idza sami'tumul mu'adzina faqulu misla ma yaqul tsumma shallu alayya fa innahu man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asran tsumma sallallahu alal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafaati. Jika kamu semua mendengar muadzin kumandangkan azan, ucapkanlah seperti yang ucapkannya. Setelah itu berselawatlah padaku, karena siapa yang selawat padaku 1 kali, Allah akan berselawat padanya 10 kali. Setelah itu mintakan wasilah kepada Allah untuk aku. Wasilah adalah kedudukan tinggi hari kiamat yang hanya disediakan oleh Allah untuk 1 orang di antara hamba-hambanya. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Maka siapa yang mintakan wasilah kepada Allah untuk aku, kelak yaumul kiamah berhaklah dia mendapatkan syafaatku. Mulane antara azan dan iqamah. Nah dulu ya. Umat Islam Indonesia, mulanya antara azan dan iqamah orang ahlus sunnah wal jamaah. Makanya orang NU biasa menjelang sholat baca sholawat yang ada wasilahnya. Allahumma sholli ala ya Rabb. Allahumma sholli ala ya Rabbi bal. Nah, ibu-ibu yang suaranya keras tak doakan banyak rezekinya. Ibu-ibu yang suaranya pelan saya doakan nanti pulangnya bertambah 1 kilo pantatnya. Ayo, Allahumma sholli ya Rabb. Allahumma sholli ya Rabb. Ayo muter-muter. Ya Rabbi baligh. Orang kacim mau ulangi yo. Allahumma sholli ya Rabb.
Ya Rabbi balik. Wah, ini dibaca menjelang sholat itu akan mengundang ridho Allah dan nanti dapat syafaat Rasulullah. Berarti benar orang babakan jaya, benar orang babakan jaya. Berarti benar orang ahlu sunnah wal jamaah, benar ahlu sunnah wal jamaah. Berarti tidak salah NU, tidak salah NU, yang salah ente. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot. Omaneng. Masuk sholat dengan iqomat ada sholawatnya. Di dalam sholat ada nama Muhammad. At-tahiyatul mubarakatus. Assalamu alaika. Assalamu alayna. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina wa ala ali sayyidina fil alamin innaka. 5 kali Muhammad disebut dalam tahiyat akhir. 5 kali 5 berapa? 5 kali 5. Tahiyat awal Muhammad cuma 2 kali. 2 kali 4 8. 8 tambah 25. Ngitung dah. 8 tambah 25. 8 tambah 25. Itu baru 1 orang lah yang sholatnya di sini ada 479. Berapa kali? Selesai sholat kemudian kita zikir, kita wiridan. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha la ilaha illallah Muhammadur kalimatu haqqin aliyah nahya wa lihana mutu wa bi'an masu insyaallah ta'ala minal aminina birahmatillahi wa karami. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa salamun alal mursalin wal. Ada Muhammad, sampai doa ada nama Muhammad. Mau pulang ke rumah, habis doa bersama dengan imam di masjid, ingat pesan Kanjeng Nabi. Majalasa kaumun majlisan summa tafarraqu lam yadhkurullah wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tirah in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidaklah satu kaum kumpul di satu majlis kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing sebelum berzikir kepada Tuhan mereka dan bersolawat kepada Nabi mereka, kecuali kumpul itu, majlis itu nanti hari kiamat akan menjadi majlis kesedihan, kerugian dan penyesalan. Jika mau Allah mengazab mereka, kalaupun mau Allah mengampuni mereka. Hadis ini hadisun hasanun, hadis yang bisa diamalkan menurut Al-Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Qaulul Badi'. Perintahnya apa? Jangan bubar dulu sebelum baca sholat. Makanya Masjid Hidayatillah selesai sholat berjamaah lalu doa berjamaah, salaman jamaahnya dengan kiainya, salaman jamaahnya dengan imamnya, salaman dengan sahabatnya, salaman dengan RT-nya. Apa yang dibaca saat salaman? Sallallahu ala. Baca salawat cuma 2 kali sudah ya Rabbi, berarti jamaahnya cuma 3 orang. Berarti benar orang
Ahlus Sunnah wal Jamaah benar. Berarti benar orang kampung apa kiaranmu? Babakan ya. Berarti benar orang babakan. Babakan belum tentu Jaya lah. Berarti benar orang babakan Jaya. Berarti tidak salah orang NU. Orang salah NU yang salah. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Kayak turu apa merem kayak? Malam apa sih? Malam apa Kiai? Malam apa? Sampai di rumah kedengaran bayi putunya nangis. Keok keok. Lah lali putune. Ngeong ngeong. Ada putune priben. Nah, itu sapi jelas ya sapi. Kata bapaknya, jang ulah pohonnya siapkan kembang 7 rupa, siapkan domba 2 ekor, siapkan baskom yang baru, karembong nanu anyar kene, cai herang, minyak sengit nah, gunting nu seket kene, undang Pak Imam nah, undang tetangganya, undang Pak RT-nya. Malam hari setelah motong kambing dibagi dagingnya, kemudian oroknya dicukur rambut kepalanya. Apa yang dibaca saat cukur rambut? Ya Nabi, ya Rasul salam, ya Habib salawat, ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا رسول سلام أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. الله عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama, Rasulullah itu manusia yang paling banyak disebut namanya. Yang kedua, Rasulullah itu manusia yang paling sempurna badannya. Bu, ada salak Bali, ada salak Pondoh. Tapi salak Bali tidak sama dengan salak, walaupun sama-sama
Ada pisang Ambon, ada pisang kepok. Tapi pisang Ambon tidak sama dengan pisang, walaupun sama-sama. Ada ayam sayur, ada ayam Bangkok. Tapi ayam sayur tidak sama dengan ayam Bangkok, walaupun sama-sama. Ada orang Babakan Jaya, ada orang hutan. Tapi orang Babakan Jaya tidak sama dengan orang, walaupun sama-sama. Sebab orang Babakan Jaya rajin sholat, sedangkan orang hutan nggak pernah. Makanya kalau di Babakan Jaya ada orang tidak sholat, berarti itu orang. Kalau ibu punya suami nggak sholat, berarti tiap malam ibu dikelonin orang. Besok punya anak namanya juga anak orang. Maka besok namanya jangan Babakan Jaya tapi kampung hutan. Sebab penghuninya semua orang. Rasul punya badan, kita punya badan, tapi badan Rasul ora pada karo badan kita. Nggih. Kita ambil contoh tokoh kita saja yang terkenal. Rasul punya badan, Pak RT punya badan. Tapi badan Rasul tidak sama dengan badan, walaupun sama-sama. Rasul punya kulit, Pak RT. Tapi kulit Rasul tidak sama dengan kulit, walaupun sama-sama. Sebab kulit Rasul itu halus, sedangkan kulit Pak RT itu yang ngomong kasar pasti selingkuhan Pak RT. Dari mana tahu tangannya kasar kalau nggak pegang-pegangan? Rasul punya keringat, tapi keringat Rasul tidak sama dengan keringat, walaupun sama-sama. Sebab keringat Rasul itu harum, sedangkan keringat Pak RT Rasul punya ludah, tapi ludah Rasul tidak sama dengan ludah, walaupun sama-sama. Sebab ludah Rasul itu obat, sedangkan ludah Pak RT Ali bin Abi Thalib sakit mata, kemudian menghadap Rasulullah, diludahin ceprot langsung sembuh. Orang sakit mata diludahin oleh Rasulullah langsung sembuh. Coba anak ibu sakit mata minta diludahin sama, insya Allah. Kalau kemarin cuma belekan, besoknya insya Allah buta sisan. Kita ini tidak ada apa-apanya dengan Rasulullah, ibu-ibu nggih. Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku manungsa, nanging ora kaya manungsa biasa. Balik Nabi kaya yakut mencorongi, antarane watu ireng lan liyane. Satu malam ada orang yang datang masuk rumah Rasulullah.
ngambil air yang di kolong tempat tidur. Pagi-pagi Rasul nanya, sahanunya kok cai kulang ini eueuh ya. Tiba-tiba datang ibu-ibu, maaf Kanjeng Nabi wau dalu dalam sowan riki panjenengan boten wonten. Lah kersane piye? Wau dalu kula lara weteng Kanjeng Nabi. Terus ngambil air yang di mana? Yang di kolong tempat tidur. Kamu kemana kan? Saya minum. Itu kencingku, Bu. Lah terus habis minum itu langsung sembuh, adem perut saya. Kanjeng Nabi dawuh, Bu, karena panjenengan sudah minum air kencingku, insya Allah sampai matimu engkau tidak akan pernah sakit perut lagi. Masya Allah, orang sakit perut minum kencing Rasul langsung sembuh. Coba suami ibu sakit perut, suruh minum kencingnya, insya Allah pagi minum, malam tahlilan. Kita ini jangankan dengan Rasulullah ibu-ibu, yang kita contohkan tuh yang gagahnya dulu, yang RT-nya, yang rakyatnya lebih parah lagi. Kita ini apa? Burung walet, ecesnya, eces nggih. Eces apa? Ilernya doang burung walet itu seliter 5 juta. Kenapa? Sebab iler burung walet kalau kena muka tambah cering, campur masakan tambah enak rasanya. Ibu bikin sop yang enak rasanya, teteskan sesendok iler burung walet, tambah enak rasanya, banyak pelanggannya, tambah mahal harganya. Coba ibu bikin lagi sop yang paling enak, teteskan sesendok saja ilernya, insya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya pernah minum air kopi yang rasanya enak banget. Saya tanya sama Bang Iwan orang Limo, Bang ini kopi apa sih? Kenapa Kiai? Beda, kopinya udah panas, enak lagi, lain sama orang di Babakan Jaya. Ampun dah, kopi adem nggak diganti-ganti. Ini mah cerita. Ini kopi luwak Kiai. Apa itu kopi luwak? Kopi luwak itu adalah kopi yang dibikin dari, ada kopi matang pohon dimakan sama musang, kucing elek. Paginya diambil karena sudah hancur, tinggal biji-bijinya, kulitnya sudah ngelotok, langsung dijemur, disangrai, ditumbuk, diminum, rasanya enak ya. Ini enak kan? Enak Bang. Jadi yang kau minum apa? Ini tahinya musang Kiai. Tapi enak kan? Enak. Berapa sekilo? Murah, cuma 300.000. Kopi matang pohon dimakan sama luwak jadi enak. Coba Bapak Ibu nanam kopi, nanti kalau sudah matang di pohon kopinya, ambil suruh dimakan sama, besok paginya semprot, sangrai, tumbuk, minum, insya Allah. Saya sebutkan tidak nama orangnya tapi pangkatnya, karena saya yakin di sini banyak RT yang datang ya. Siapapun yang datang kita doakan mudah-mudahan tambah rizkinya, panjang umurnya, gemuk istrinya. Dan RT mana saja yang datang malam ini saya doakan mudah-mudahan tahun besok diangkat jadi lurah di pedalaman Irian Jaya. Babakan Jaya masih ada. Sallallahu alaihi Muhammad. Hamba Allah. Yang ketiga, ini waktunya sudah habis, ini jam 1 nih. Rasulullah di balik kebesarannya, di balik kemuliaannya, di balik ketenarannya, tapi beliau selalu tawadhu, merendahkan diri. Yang beliau bawa senjatanya akhlakul karimah, tidak pernah pamer turunan. Nggih Bu. Kenapa? Karena kita semua, kata Nabi, sama asalnya. Beliau pernah mengatakan kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Hei anak manusia,
kamu semua adalah berasal dari Adam. Adam itu asalnya dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab atas yang bukan Arab pada baik kabeh illa bitaqwa kecuali dengan mulane mari kita semua pada merendahkan diri, jangan pada sombong. Yang kaya jangan mentang-mentang, yang pangkat jangan mentang-mentang, yang kuat jangan mentang-mentang, yang cantik jangan mentang-mentang, yang jelek jangan mentang-mentang. Oh, jelek mentang-mentang pitek sisan. Sallallahu Muhammad. Saya ingatkan Bapak Ibu semuanya tentang sebuah pesan. Mau selawatan Bu? Pada selawatan? Gelem apa ora? Bisa? Jajal. Rihabal huda ya manar ad-dhiya. Mangga. Rihabal huda ya manar ad-dhiya. Mangga. Sami'tuka fi sa'atin min safa enggak Allah cukup apa lanjut? Cukup apa lanjut? Itu kesombongan, itu keangkuhan. Sallallahu alaihi Muhammad. Enak apa enak? Sayang waktunya sudah habis. Lagu apa Bu? Masa ikan dalam kolam? Iya pakai sematang, lagu apa? Ayo pesen. Apa? Baru doyong. Lagu apa Bu? Saya manut sama panitia mesen lagu. Karena di sini banyak ibu-ibu sebagai tiang negara. Mohon maaf suaranya lagi serak ya karena belum minum air jeruk sih dari tadi sebetulnya. Pesan kita cuma dua, tidak banyak. Satu, banyak zikir kepada Allah. Dua, banyak salawat kepada Rasul. Dengan zikir hati menjadi tenang, dengan salawat hati urusan jadi terang. Dengan zikir hati tenang, dengan salawat jalan terang. Mau salawat bareng Bu? Ini saya closing pakai salawat tapi kompak nggih. Saged? Oke. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya membawa doa terbaik seluruh dunia. Sudah punya belum? Insya Allah tidak ada doa lebih baik dari ini. Full sak Quran. Mana itu kitab munajatnya coba?
Saya tidak bawa banyak, paling cuma 100 biji. Punten Pak Bagus atau siapa, dibawakan munajatnya sini. Zidan, mana munajatnya? Jangan-jangan masih di mobil, segera Pak Bagus atau Zidan dibawa ke sini, dibantu. Kasihan ibu-ibu doanya lupa melulu. Doa terbaik sedunia namanya kitab munajat. Alhamdulillah sudah diamalkan di seluruh Nusantara, bahkan sudah disahkan oleh beberapa syekh di Mesir, sudah diterima, bisa diamalkan. Nanti Bapak Ibu, saya tidak menjual ya Bu, ya. Ingat, saya tidak menjual. Nanti Bapak Ibu ambil sendiri dan bayarnya di situ juga. Jadi bayarnya nggak ke saya. Tapi insya Allah nanti akan dibayarin sama Pak aja melas lah ya. Ya Pak Powo apa Pak Polisi lah ya bayarnya lah pira sih. Gak apa-apa, nanti yang bawa uang silahkan bayar, yang tidak bawa uang ambil saja. Nanti tak teriakin maling. Sebetulnya saya sudah jadi orang sini. Karena itu istri saya itu orang sini. Dekat Anjatan apa raneku? Lempuyang ari patrol teh sing asale wis pindah meneh. Jadi saya bahasanya lumayan bisa. Nah, pas tadi liwat ini kayaknya kampung saya sendiri mungkin dewek kuliah liwat ngarepe. Ya. Itu yang ada warung Amrin itu tuh mertua saya. Bu Kaji Sulkimah masih hidup sekarang. Nah, jadi bahasanya nyambung. Sampai orang bisa nipu kalau kita seru bahasanya. Tapi sampai beli beruh bahasanya kita. Ya. Ini kitab munajatnya, silahkan bagi yang berminat nanti ambil. Syukur-syukur Pak Ustadz, Pak Kiai dibikin majelis munajat di masjid kita di sini. Kalau sudah ini sudah cukup. Sudah cukup, tapi kalau mau nambah dengan yang lain, dengan torikoh bagus, torikoh sudah bagus. Ini 1 hari sekali dibaca saja, bisa untuk apa saja, untuk ruqyah orang yang kerasukan bisa. Kalau rumahnya ada gangguan jin, tinggal Bapak Ibu bacakan kitab munajat ini, pakai garam atau pakai air nanti ditaburkan. Bahkan kalau suaminya agak susah bangun sholat malam, nah itu bisa dipukulkan 3 kali aja di mukanya. Demikian, terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah panjang umur sehat badan, kita bertemu lain kesempatan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Yunus. Waktu dan tempat kami persilahkan.